ketika Islam itu masuk ke dalam hati kita. Dimulai dari hati kita. Untuk kehidupan kita secara keseluruhan. Untuk kehidupan kita semuanya. Maka kita melangkah dengan cahaya Allah. Islam ini adalah cahaya. Islam ini adalah hidayah. Islam ini adalah keberkahan untuk hidup kita. Seorang yang berjalan dengan cahaya Allah, maka dia akan berjalan dengan benar. Dia akan menuju ke tempat yang benar. Dia tidak akan tersesat. Dia tahu langkah-langkahnya dan kemana dia berjalan, kemana dia menuju, dan dia akan sampai kemana. Dia tahu dengan cahaya Islam, ya, karena Islam adalah cahaya, dia tahu jalan-jalan yang akan dia telusuri, yang akan dia tempuh, apa yang harus dia lakukan dalam kehidupannya, bagaimana dia bertindak, bagaimana dia berpikir, apapun yang dia lakukan, semuanya dengan cahaya Allah, dengan tuntunan cahaya Allah, maka pribadi itu adalah pribadi yang lurus, pribadi yang benar, pribadi yang hidup, pribadi yang kokoh, pribadi yang kuat. Bukan pribadi yang tersesat, yang limbung, yang lunglai, ya, yang tidak tahu kemana arah yang akan dia tempuh. Apa yang kita gambarkan ini adalah penjelasan dan fenomena tentang kehidupan manusia. Kita bisa memastikan, kita bisa melihat dan bisa meyakini bahwa hamba Allah, orang-orang beriman, yang kemudian kehidupan mereka ini disinari oleh sinar Islam, adalah kehidupan yang paling nikmat, kehidupan yang paling baik, kehidupan yang paling berbahagia, kehidupan yang paling mulia. Sebaliknya semua kehidupan, ya, bagaimanapun, ya, kehidupan itu berada di puncak materi, berada di puncak dunia, berada di puncak kesenangan dan kepuasan, nafsu dan syahwat, tetapi hatinya mati, hatinya gelap, hatinya sempit, ya, hatinya dalam keadaan tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka kehidupan itu adalah kehidupan yang gelap. Kegelapan dimulai dari kegelapan hati. Ketika hati gelap, maka apa yang di luar hati akan gelap. Ketika hati rusak, maka apa yang di luar hati ini dari kehidupan manusia akan rusak. Dan ketika di dunia ini terjadi berbagai macam bentuk kerusakan, ya, dekadensi, ya, kerusakan moral, kerusakan pola pikir, kerusakan tindakan, kerusakan akhlak, kerusakan moral, ya, maka itu tidak heran karena Rasulullah sudah mengatakan dalam hadis yang kita sebutkan tadi, ketika hati rusak, ketika hati gelap, ketika hati sempit, maka kehidupan manusia akan rusak, akan gelap, akan berada dalam keadaan yang sangat memprihatinkan, dan mereka terjerumus jatuh ke dalam tempat yang sangat hina. Maka dalam ayat ini, para pemirsa yang dimuliakan Allah, jika kita ini menemukan dalam hati kita, merasakan dalam hati kita, kita benar-benar menyambut, menerima, ya, welcome, ya, kita takabbul dengan hidayah Allah, dengan Islam, bahkan kita mencintainya, mencintai agamanya, mencintai syariatnya. Ada itu yang kita rasakan dalam hati kita. Seorang sekali lagi merasakan cinta kepada Islam, kelapangannya, lapang hatinya, lapang dadanya dengan Islam. Seorang menjadi lapang, ya, kehidupannya, pemikirannya, dia tunduk, ya, dia ikut, dia taat kepada Islam. Maka ketika kita, ya, setiap dari kita menemukan dalam hati kita keadaan seperti itu, fenomena seperti itu, ya, kebahagiaan, ketenangan, ya, kita merasakan nikmat, ya, ketika beribadah kepada Allah, ketika taat kepada Allah, ketika menjalankan perintah Allah, ketika meninggalkan larangan Allah, tidak ada penolakan, tidak ada kebencian, tidak ada rasa malas, ya, tidak ada hal-hal yang kita temukan dalam hati kita bahwa kita, ya, tidak suka atau kita tidak setuju, ya, dengan apa yang datang dari Islam, ya, bahkan sebaliknya,
Kita reda. Ya, kita reda. Ya. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyya. Ya. Kita baca ini zikir pagi dan petang dan coba kita rasakan ucapan-ucapan zikir seperti ini ketika kita mengatakan saya reda kepada Allah sebagai Rabbku, kepada Islam sebagai agamaku dan Nabi Muhammad sebagai nabiku. Coba apa yang kita ucapkan dengan lisan kita, kita sambungkan dengan hati kita. Maka ketika kita merasakan dengan hati kita adanya kelapangan, adanya kebahagiaan, adanya ketenangan, adanya motivasi yang kuat untuk kita mendapatkan keridhaan Allah. Ya, kita reda dan suka kepada Islam, kita reda dan cinta kepada Nabi Muhammad. Kita temukan itu dalam hati kita. Maka ketahuilah para pemirsa yang berbahagia, itulah cahaya yang Allah masukkan ke dalam hati kita. Maka berbahagialah kita. Berbahagialah kita, ya, orang-orang yang menemukan dalam hatinya ketenangan, kebahagiaan. Ya, dia merasakan begitu ringan, begitu bahagia, begitu enteng, begitu mudah. Dia merasakan semangat yang besar, motivasi yang kuat. Ketika dia beribadah dengan khusyuk. Dia beribadah dengan tumakninah, dia beribadah dengan sakinah, dia beribadah dengan tenang. Ketika datang perintah Allah, maka dia bahagia ketika melaksanakan perintah itu. Setiap dia bisa melakukan satu kebaikan atas tuntunan Islam, atas syariat Nabi Muhammad, maka dia merasakan ketenangan, merasakan kebahagiaan. Sebaliknya, ketika dia melihat maksiat, dia melihat perbuatan dosa, atau mungkin dia sempat melakukan maksiat dan dosa itu, maka dia mengalami keadaan dalam hatinya. Dia sempit, ya, dia benci, dia tidak suka. Ya, sesungguhnya orang-orang yang Allah berikan kepadanya cahaya Islam, maka mereka memiliki semangat, motivasi, kecintaan untuk menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, dan sebaliknya kebencian, penolakan, tidak suka, sikap tidak tenang ketika dia melihat sebuah perbuatan maksiat, sebuah perbuatan dosa. Apatah lagi ketika perbuatan maksiat dan dosa itu dia yang melakukannya. Maka berbahagialah sekali lagi ketika keadaan ini kita temukan, fenomena ini kita rasakan dalam hati kita. Inilah cahaya yang Allah sebutkan dalam ayat ini, fahuwa ala nurin mir rabbihi, maka dia berada di atas cahaya Rabbnya. Bagaimana cahaya itu kita temukan dan kita rasakan sekali lagi, para pemirsa yang berbahagia, maka lihatlah bagaimana kehidupan kita sehari-hari dengan Islam.